serupa dengan Allah sehingga tidak bisa dijelaskan. Nah, tapi kalau berdebat, ya bisa berdebat, bisa berdebat. Orang Mu'tazilah melawan orang-orang Asy'ari, orang-orang Asy'ari. Mari kita dengarkan lagi. Jadi dia keliru menjelaskan bahwa kalau penjelasan tentang Tuhan itu banyak, hanya penjelasan wujudnya Tuhan tidak ada. Itu salah. Penjelasan tentang Tuhan itu banyak, wujudnya Tuhan memang banyak. Wujudnya Tuhan itu banyak. Keberadaannya Tuhan itu banyak. Ya. Nah, nanti kita masuk lagi di masalah. Jadi ikuti saja karena memang ini agak berat karena agak berat penjelasannya. Ya, kita dengarkan lagi. Jawaban untuk pertanyaan, apa menjawab Tuhan itu satu? Memang itu keterangan yang logis kok. Sekarang begini Pak Sari. Kalau Tuhan ada dua, anggap ada dua Tuhan. Anggap ya ada dua Tuhan. Yang satu pengen alam itu ada, yang satu pengen alam itu nggak ada. Yang satu pengen hari untung itu tercipta, yang satu pengen hari untung itu nggak ada. Coba sekarang berkonflik itu dua kehendak Tuhan. Ternyata hari untung beneran ada. Kata Tuhan yang A. Tuhan yang A pengen hari untung ada. Tuhan yang B enggak, hari untung jangan ada. Gitu dong. Berarti Tuhan yang B nganggur dong. Maksudnya itu dia punya akal. Dia punya akalnya Ustaz Nurdin ini sama dengan akalnya Gus Baha. Bahwa kalau ada Tuhan bertengkar, padahal belum tentu bertengkar. Kenapa orang seperti ini tidak berpikir bagaimana kalau Tuhan itu berdamai? Bagaimana kalau Tuhan itu dia melaksanakan masing-masing tugasnya dari Yang Maha Satu itu, dari Yang Maha Satu itu. Ya. Jadi logik dalil yang dia gunakan untuk mengatakan hanya ada satu Tuhan, tidak boleh dua Tuhan, itu dalil akal, bukan dalil Al-Quran, bukan. Karena kalau dalil Al-Quran, ada dua, Allah yang zahir, Allah yang batin. Artinya Allah yang gaib, ada Allah yang gaib. Ada Allah yang zahir, yang menampakkan diri. Zahir itu menampakkan diri. Jadi nanti kalau demikian pula di Al-Quran itu, Allah ada di langit, Allah ada di bumi. Dan itu didukung oleh hadis. inilah anunya, kecondongannya, kekafirannya itu Imam Asy'ari. Imam Asy'ari. Dan memang dia dimulai dengan pemikiran kafir. Ya. Karena begini, karena dia dulu itu sebelum dia menyusun sifat 20 itu, dia mengatakan, kenapa orang dewasa yang masuk ke neraka tidak dimatikan saja sewaktu dia masih bayi. Begitu dia alam pikirannya, supaya Allah itu adil. Maunya Imam Asy'ari begitu. Kenapa Allah tidak mematikan saja orang dewasa yang masuk ke neraka sewaktu dia masih bayi? Dari mana idenya itu Imam Asy'ari begitu? Dari Musa. Musa itu di dalam Al-Quran, dia berdebat dengan Nabi Haidar. Nabi Haidar itu kan dia bunuh anak kecil. Kenapa kau bunuh anak kecil? Nabi Haidar menjawab, ini nanti durhaka. Kalau dia sudah dewasa, masuk neraka. Jadi daripada masuk neraka, lebih baik dibunuh memang. Ini memang punya dasar juga. Tetapi di ayat lain, persoalan yang Nabi Haidar membunuh anak kecil, itu sudah di counter oleh ayat yang lain. Ayat yang lain itu yang paling tinggi itu mengatakan begini. Kau Imam Asy'ari, kau tidak Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Jadi Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Kamu yang ditanya tentang apa yang kamu perbuat. Jadi kalau Allah memasukkan orang dewasa ke neraka, itu perbuatan Allah. Itu perbuatan Allah. Dan kalau Allah memasukkan orang dewasa ke surga, itu juga perbuatan Allah. Nah, ini Imam Asy'ari dia ingin mencampuri perbuatan Allah. Berdasarkan Musa, Nabi Haidar membunuh anak kecil. Begitu. Nah, jadi di sini kegagalannya berpikir Ustaz Nurdin, kalau ada dua Allah bertengkar. Padahal kalau ada dua Tuhan, kalau ada dua Tuhan bertengkar. Kenapa dia tidak bawa pemikirannya bagaimana kalau ada dua Allah dan Allah itu berdamai? Yang satu diberi tugas mencipta, yang satu diberi tugas untuk memelihara. Dari mana Tuhan ini? Dari Yang Maha Tuhan. Tidak ada lagi namanya. Jadi terpaksa saya nak katakan Yang Maha Tuhan. Atau dari causa prima. Kalau ahli filsafat mengatakan causa prima. Dari yang paling awal itu memang satu. Yang paling awal itu memang satu. Tapi tidak usah diberi nama Tuhan apa. Tidak usah. Ya, pahamnya sampai di sini. Jadi mirip sekali dengan Gus Baha. Ya. Memang Gus Baha juga itu sifat 20. Ya. Jadi pemikirannya
Gus Baha dengan pemikirannya Nurdin ini tentang kalau dua Tuhan bertengkar itu minim, cenderung ke bodoh, cenderung ke bodoh, bodoh saudara. Ya. Tinggalkan itu ajaran sifat 20. Itu kacau penjelasannya, lemah dia punya dalil-dalil. Lebih kuat dalilnya itu Ibnu Taimiyah, lebih kuat. Hampir 90% Ibnu Taimiyah itu dalil semua dibanding dengan Imam Asy'ari yang sifat 20. Mari kita dengarkan sekali lagi. Yang tidak terwujudkan, dok. Apa gunanya dia sebagai Tuhan, betul nggak? Nah, itu kalau misalnya bertentangan. Kalau bersepakat gimana? Oke. Ya, bersepakat. Kamu bagian sebagian perutnya, saya sebagian kakinya, misalnya begitu. Berarti kalau begitu kekuasaan Tuhan tidak mutlak dong, terbatas dong. Iya nggak? Iya nggak? Hanya menguasai sebagian. Oke, misalnya Tuhan yang satu menguasai sebagian alam, yang satu lagi menguasai sebagian yang lain. Berarti Tuhannya yang A ini hanya menguasai sebagian doang, yang B sebagian doang. Masa sesuatu yang kekuasaannya tidak mutlak kayak kita disebut sebagai Tuhan? Tidak logik kan? Poin saya mengatakan. Bagus. Dia sudah mulai paham. Kalau Tuhan itu dua dan bekerja sama, tapi sayangnya belok lagi dia punya belok logikanya. Menurut dia mengaku ahli logika, padahal tidak ahli logikanya orang. Kalau kalau Tuhan bekerja sama dua, dia membawa lagi kepada Maha Kuasa. Padahal kalau nanti itu Tuhan Maha Kuasa, jadi dia tidak mengerti Maha Kuasa, dia tidak paham. Dia tidak paham apa itu Maha Kuasa dan siapa yang layak diberi label Maha Kuasa. Ustaz Nurdin ini tidak paham Maha Kuasa. Itu Tuhan kalau Maha Kuasa, nanti dia Maha Kuasa kalau dia mampu menciptakan Tuhan, baru Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa kalau dia mampu menciptakan Allah yang disuruh untuk bekerja. Atau Allah menciptakan Tuhan, di mana Tuhan yang dia ciptakan itu mampu menciptakan alam semesta. Itu baru Allah yang Maha Kuasa. Jadi bagi orang monoteisme, ulama monoteisme di Al-Quran itu tidak mau menerjemahkan Al-Quran Maha Kuasa. Hanya banyak kuasa karena mencoba membawa umat kepada monoteisme. Ada kitab tafsirnya. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dia tidak mau menerjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak mau. Karena berusaha menjadi monoteisme. Karena ayat di dalam Al-Quran, kalau kau terjemahkan yang satu ini, Allah yang satu ini, misalnya pengasih, Maha Melihat saja, misalnya Allah Maha Melihat, tapi satu saja Allah. Bermasalah di ayat, Allah tidak melihat. Maka kamu harus menerjemahkan juga Allah Maha tidak melihat atau Allah Maha buta. Itu pendapat salah seorang profesor di Indonesia, ahli tafsir juga, tidak usah saya sebutkan namanya. Jadi sayangnya belok ya. Jadi dia sudah mulai paham-paham bahwa kalau Allah dua atau tiga tapi bekerja sama, di mana kekuasaannya? Aduh, belok. Sayangnya belok. Kenapa dia tidak lari ke bahwa Tuhan yang tiga ini berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak mampu memahami Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak mengenal Tuhan yang Maha Kuasa ini, si Nurdin ini. Sama dengan Gus Baha. Dia tidak mampu memahami Tuhan yang Maha Kuasa. Yang dia pahami itu Allah itu Esa. Karena dia ketakutan membaca, menerjemahkan Al-Quran sewajarnya. Kalau Al-Quran itu diterjemahkan sewajarnya, apa adanya, atau literal, baru bisa kau paham itu yang Al-Quran itu. Apa maunya Allah di Al-Quran. Tapi kalau kau membaca kitab terjemahan, memang bermasalah.